nih teman-teman dari Universitas Bunda Mulia. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bahwa sebenarnya kita berharap juga ada kejelasan hukum di Indonesia. Kalau gue tuh selalu bermasalah nih sama aparat hukum, terutama polisi. Gue bukannya suci ya, gue pernah melanggar lalu lintas juga. Waktu itu merah ke kuning cepet, kalau gue rem takut tabrakan beruntun, akhirnya gue terobos. Di stop loh sama polisi, stop. Harusnya kan tegas saja, stop, melanggar lampu merah, Anda saya tilang. Sidang selesai. Tapi ini enggak, polisi itu seperti mau bergen, stop. Bapak tahu salah bapak apa? Nah, kan gitu kan biasanya. Gue jadi inget sama bini gue di rumah. Soalnya bini gue juga gitu, kalau misalnya gue salah tuh diem seharian. Malam-malam dia baru ngomong, kamu tahu salah kamu apa? Ya, ini jangan-jangan polisi ini bini gue ini ya. Dan kalau kita bilang nggak tahu, dia akan arogan. Nggak tahu pak, kamu tidak tahu siapa saya? Gitu kan orang Indonesia ya. Kamu tidak tahu siapa saya? Nggak tahu pak, kenalan dong. Gitu. Kamu tidak tahu siapa saya? Ayah? Ayah gitu kan, sekalian pura-pura bego gitu kan. Tapi ternyata ya dengan arogannya aparat ini, mereka tidak mampu menyelesaikan banyak kasus hukum di Indonesia. Salah satunya aja yang paling simpel, kasat mata narkoba. Berapa pengguna narkoba di Indonesia? 5 juta orang Indonesia adalah pengguna narkoba aktif. Artinya apa? 1 dari 50 orang Indonesia itu pengguna narkoba. Di sini ada 50 orang, berarti ada 1 nih pengguna nih. Lo nih kayaknya nih mukanya ngantuk soalnya. Dan sebagai informasi aja, narkoba itu pernah legal loh di tanah Nusantara ini pada zaman Hindia Belanda. Jenis opium itu pernah legal. Jadi itu namanya candu. Jadi dulu tuh candu bisa dikonsumsi secara legal, bisa dibeli di mantri-mantri candu. Dan mantri-mantri candu membuka rumah candu. Rumah candu itu dibuka di tempat-tempat umum. Jadi di sebelah pasar, di tempat-tempat umum lah. Jadi kalau zaman dulu ada ibu-ibu lu nggak pulang lama, itu lagi giting itu. Ya kan, keren banget ya. Kemana nyokap lu? Lagi giting. Kalau zaman sekarang giting pakai lagu progresif, I got the feeling. Zaman dulu mungkin pakai lagu juga. I got the feeling that tonight's gonna be good night. Tonight's the night. Let's live it up, let's live it up. Wah gitu lagunya. Dan ternyata ya polisi tidak mampu ya memberantas narkoba. Baru-baru ini baru dimusnahkan ganja, 300 kg ganja ditemukan dan dimusnahkan di kantor polisi. Ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini mau musnahkan atau mau giting bareng sebenarnya? Jadi giting bareng di depan kantor polisi, lagunya tetap I got the feeling gitu ya. Ya itu ya, macet juga banyak tadi gue udah ceritain dan kita warga Jakarta tuh udah terbiasa dengan macet. Gue waktu itu tinggal di pinggiran Jakarta, namanya Bekasi. Dari Jakarta ke Bekasi nggak terlalu jauh, tapi perjalanannya jauh. Waktu itu gue pakai mobil yang belum pakai power window, masih yang di engkol. Gini kan, tapi nggak apa-apa, walaupun belum power window, musik gue musik I got the feeling. Nggak kayak lo kan, gue kan musik selatan, lo kan musik kota kan. Yang tonononong, tonong, tong, tonononong. Terus kan dengerin musiknya juga sambil merokok begini gitu kan. Nah kalau gue I got the feeling, masuk tol Bekasi. Gue ingin tahu supaya penjaga tolnya tahu selera musik gue kencengin. I got the feeling. Ambil karcis tol. Halo mbak, nanti saya fallback. Masuk kan. Dan orang Bekasi itu tetap sing along dong. Menuju Jakarta, perjalanan dalam tol, sing along. I got the feeling. Yang ngerti sing along. That's tonight's gonna be a good night. Bagian yang gak ngerti, sing along juga. Tonight's the nights. Ngerti lagi, I got the feeling. Gitu kan biasa kita kan. Keluar tol, lu tahu kan traffic di Jakarta, motor dari kiri kanan, ada motor dari kanan, hampir gua tabrak, fung, wah gua kaget, gua lagi nyetir, wah gua kesini lagi kan, gua buka dong, gua marah waktu itu, gua buka, ini gua, woi, hati-hati, tutup lagi, that's tonight's gonna be, stres ya orang Jakarta. Dan sebenarnya pemilu ini ya orang Indonesia itu baik. Pemerintah tuh jangan banyak komplain deh sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh orang paling baik. Kita tidak pernah menuntut solusi. Kita menuntut siapa yang mau kita salahin. Betul nggak? Ya, contohnya dulu macet.
Gubernurnya dulu sering dimarah, sering kita salahin. Bukan gubernur yang sekarang, gubernur yang dulu. Kalau macet kan, macet nih. Dasar gubernurnya nggak bener. Nah gitu kan. Macetnya tetap macet, tapi kita puas ketika kita sudah bisa menyalahkan orang lain. Nah sekarang kan gubernurnya citranya bagus, mukanya unyu-unyu gitu kan. Kita nggak enak nyalahin ya kan. Macet nih. Wah Jokowi baik lagi ya. Malah bingung orang Jakarta sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kita tuh butuh siapa yang disalahin. Masalah perselingkuhan, kita butuh siapa yang disalahin. Sebenarnya selingkuh ini salah siapa? Gara-gara apa coba? Selingkuh ini gara-gara macet. Orang Jakarta macet, akhirnya apa? Nunggu macet reda, cekin dulu. Terjadilah hal-hal yang diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi dong kan ya. Sehingga, ya kan, perselingkuhan ini salah siapa? Ya salah gubernur. Tapi bukan gubernur yang sekarang. Tepuk tangan, ini segmen terakhir gua. Terima kasih untuk anak-anak, mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia dan pemirsa di rumah. Terima kasih juga. Gua nggak kembali lagi, ini segmen terakhir gua. Terima kasih.